Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inni a'udzu bika alayya Rabbi zidni ilma wa wasi'ni wa barik li mimma razaqtani alima bi'ibadi waj'al Allah inni a'udzu bika min ilmin la wa amalin la yurfa wa da'watin la yustajabu Allahumma inni a'udzu bika syarri nafsi wa min syarri kulli dabbah inna rabbi ala siratim mustaqim. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbah anta ahidum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbah anta ahidum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allahul ladzi la ilaha illahu ya rahmanu ya rahimu ya malik ya qudusu ya salamu ya mu'min ya muhaimin ya aziz ya jabbar ya kabir ya khaliq ya barik ya musawwir ya ghaffar ya qahar ya wahhab ya razzaq ya fatah alimu ya qabidu ya basita ya hafidu ya rafi'u ya mu'izzu ya mudillu ya sami'u ya basir hakamu ya adlu ya latif
Qadir ya Halim ya Alim ya Ghafur ya Syakur ya Aliyu ya Kabir ya Hafiz ya Muqit ya Hasib Ya Jalilu ya Karim, Ya Raqibu ya Mujibu ya Wasi ya Hakimu ya Wadudu ya Majidu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Muhti ya Mubdi'u ya ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Malik ya Wahid ya Ahadu ya Samadu ya Qadir ya Muqtadir ya Muqadim ya Mu'akhir ya Awwal ya Akhir ya Akhir ya Alim ya Isru ya Tawwab ya Afu ya Ra'uf ya Malikal Mulk ya Dzal Jalali wal Ikram ya Muqtadir ya Ghaniyu ya Muni ya Mani ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi'u ya Baqi ya Warithu ya Rasid ya Sabur Allahumma salli salatan ya Sayyidina Muhammadin ini mustasqal madu bi wajhil karim wa sabihi kulli laftin wa nafazim bi adabi kulli ma'lubillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Rabba bil Islami dina Nabi Muhammadin Nabiyya wa Rasulah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Salamun alal mursalin Alhamdulillahi rabbil alamin Rabbana taqabbal minna wa qabalna bi sirril Fatihah telat. Min. Azam telat. Kerungu suaraku gak? Enggak. Baik, kita lanjutkan zikir jama'i ya. Seperti biasanya hari Jumat, semoga dengan zikir jama'i ini kita mendapatkan keberkahan di hari Jumat ini. Amin. Kalau apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan bisa terkabul. Segala hajat kalian, keluarga kalian, kita semuanya bisa. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, la
ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah, 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 ala Nabi Muhammad sallallahu 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 ala Nabi Muhammad ala Nabi Hasbunallah wa ni'mal wakil, 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 ya Latif ya Latif, ya Latif Allah Latif, 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 ya Latif ya Latif Allah Latif, ya Latif bimana Innak latiful lam tajal untuk bina wal muslimin yazal untuk bina fi manazal innaka latiful lam tajal untuk bina wal muslimin bina manazal innaka latiful bina wal muslimin. La ilaha illallah, la Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adna wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adna wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Fi qalbi illallah ala al-hadi sallallahu la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi qalbi illallah ala al-hadi sallallahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah Muhammad Rasulullah alaihi salatullah fi jallallah ma fi qalbi illallah ala al-hadi sallallahu illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah alaihi salatullah lima sirri min afina wa'fu anna wa kullana lana syukurna lama minna laka sifisi akhir afina wa'fu anna wa kullana syukurna sifisi roda anna wa afina wa'fu anna wa kullana syukurna. Allahumma ya Rabbana Allahumma ya Rabbana Allahumma ya Rabbana
lana cukup wana berana beras akeh duwe akeh kanggo ngaji Arabil Mustafa Balil Sidana wafir lana mamadaya wasi al-karan Kaya bibil Mustafa wazir maka Sidana wafir lana mamadaya wasi al-karami Rabbibil Mustafa balil maka Sidana wafir lana mamadaya wasi al-karami Rabbibil Mustafa balil maqasidana waghfir lana amadaya waqti al-karami Allah irhamna anta maulana Allah qabalna malana Allah irhamna maulana Allah Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم Bismillahilladzi la لا يضر عنه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwa samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil شيء ardi في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwa samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwa samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwa samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwa samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwa samii'ul 'aliim. لا يضر ما اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم نعوذ بك من جهد البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء شماتة الأعداء الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Baik, anak-anak, hari ini kita belajar IPA. Sebelumnya Ustadz mohon maaf karena tadi agak terlambat. Ada sedikit kendala tadi untuk persiapan live-nya. Baik, hari ini kita akan belajar materi IPA kembali ya. Silakan disiapkan bukunya, buku pelajarnya, sambil juga alat tulisnya. Mungkin barangkali ada penjelasan dari Ustadz, bisa langsung dicatat. Oke, nah, apa namanya? Untuk hari ini materinya adalah tentang gangguan peredaran darah, gangguan pada sistem peredaran darah. Oke, sebelumnya kita sambil mereview materi sebelumnya, yaitu tentang organ, bagian dari organ peredaran darah. Monggo Ustazah Yunis bisa dibantu untuk menampilkan materi hari ini. Oke, ini sedikit Ustadz mereview dulu materi yang sebelumnya. Mohon maaf, Mas, Mbak.
Ya, mohon maaf siapa ya ini ya? Oke, tidak diulangi lagi seperti itu ya. Sudah fokus belajar, bukan untuk mainan. Baik, kemarin kita sudah mempelajari organ-organ yang terkait dengan sistem peredaran kita, peredaran darah kita. Ada apa saja? Coba bersama-sama disebutkan sambil diingat. Apa saja? Ada jantung, ada pembuluh darah, kemudian apa? Di situ juga ada darah yang dipompa oleh sistem peredaran darah tersebut atau yang dialirkan oleh organ peredaran darah tersebut. Nah, tentunya dalam sistem peredaran darah ini sangat terkait dengan sistem organ yang lain, terutama organ bagian dalam yang lain ya. Karena jantung ini kan pokoknya apa dasar inti dari kehidupan seseorang kan pada jantung itu. Kalau jantungnya tidak bergerak, tidak berdetak, berarti sudah kehidupannya sudah selesai gitu ya. Kehidupannya sudah selesai karena jantungnya tidak bergerak. Nah, nah seringkali kita mendengar bahwa oh ini sakit jantung. Nah, itu seringkali disebut ya matinya meninggalnya mendadak. Oh ini punya sakit jantung, serangan jantung. Mungkin kalian sering mendengar hal-hal seperti itu di berita atau mungkin di yang lain juga. Nah, bahwa di situ menjelaskan bahwa jantung ini adalah pokok dari kehidupan manusia. Kemudian apa saja sistem organ dalam yang sangat terkait langsung dengan jantung? Di situ kita lihat ada paru-paru. Pastinya ya, kalian sudah kemarin belajar dengan sistem peredaran darah besar juga peredaran kecil. Nah, paru-paru ini juga terkait langsung dengan sistem peredaran darah. Kenapa? Ya Ustadz, karena di situ kan ada oksigen yang harus diangkut oleh darah untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Jadi pasti sistem peredaran darah itu sangat berhubungan dengan sistem pernafasan. Dalam hal ini organ yang langsung berhubungan dengan sistem peredaran darah dengan sistem pernafasan adalah organ paru-paru. Ayo coba kalian sambil mengingat ada bagian apa di situ yang terkait dengan pertukaran oksigen pada paru-paru, bagian apa ya? Yang berfungsi untuk pertukaran O2 dan CO2. Ya, betul, alveolus. Nah, disitulah pertukarannya oksigen dan karbon dioksida mengalami pertukaran. Nah, kemarin juga kalian sudah belajar mana itu peredaran darah yang banyak mengandung oksigen dan mana peredaran darah yang banyak mengandung CO2. Nah, pada pengaruh gangguan sistem peredaran darah ini, kenapa Ustadz kok harus dimunculkan ini? Yang pertama karena apa? Yang pertama, gangguan pada sistem peredaran darah itu juga bisa disebabkan karena sistem pernafasan atau pernafasan kita yang kurang baik. Misalkan ketika kita bernafas, kenapa kenapa orang merokok ya? Merokok itu ada biasanya mengakibatkan serangan jantung. Nah, itu kan berhubungan dengan udara, berhubungan udara atau oksigen yang dihirup oleh seseorang tersebut. Udaranya bersih, udaranya sehat atau tidak. Pasti juga akan berpengaruh dengan sistem peredaran darah. Nah, itu juga. Ustaz. Itu kenapa rokok itu ada pasti ya mengakibatkan serangan jantung kan itu ada ya. Catatan di situ di penjelasannya di situ. Nah, berarti di sini menunjuk ya. Berarti di sini menunjukkan bahwa jantungku gak berdetak tapi aku masih hidup, Ustaz. Ya berdetak, cuman kamu nggak merasakan saja ya.
Persuangan Rizky. Ya, sebentar ya, Ustadz jelaskan dulu. Diperhatikan dulu. Diperhatikan dulu, maaf. Nah, yang kedua adalah faktor apa? Makanan. Tadi yang pertama adalah udara bersih atau sehat. Udara itu pasti akan berpengaruh terhadap gangguan sistem peredaran darah. Yang kedua adalah sistem pencernaan. Kenapa, Ustadz? Ya, pasti ada kaitannya gangguan pada organ peredaran itu berhubungan dengan apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, apa yang kita minum. Nah, kalau kita sering banyak misalkan minum yang bersoda gitu ya, yang suka minuman kaleng yang bersoda itu yang ada Fanta atau yang lain atau apa itu minuman yang lain yang bersoda itu ya, itu juga ada biasanya itu menjelaskan itu ya bisa mengakibatkan berpengaruh terhadap sistem peredaran darah, yaitu pada jantung kita. Kemudian makanan yang berlemak juga, makanan yang berlemak, nah itu juga apa namanya kan berpengaruh. Itu Ustaz biasanya juga ada jantung koroner itu ya. Itu kebanyakan akan yang berlemak. Nah, itu juga. Jadi sistem peredaran, gangguan sistem peredaran darah kita itu pada dasarnya itu banyak faktor yang mempengaruhi. Ya, di antara dua tadi itu sangat mewakili, yaitu apa yang kita hirup dan apa yang kita makan. Itu sangat berpengaruh terhadap sistem peredaran darah kita. Oke. Lanjut Ustadzah. Nah ini mungkin waktunya karena juga terbatas, nanti mungkin penjelasannya Ustadz agak dipercepat ya. Nah di sini ada gangguan peredaran darah. Ustadz itu gambarnya apa kok seperti itu? Nah jadi di dalam darah itu ada sel darah ya, sel darah yang terdiri ada sel darah merah dan sel darah putih. Itu kandungan yang ada di darah kita. Nah nanti ada kaitannya juga bagaimana kalau sel darah itu terganggu, sel darah merah atau sel darah putihnya itu kurang atau bagaimana, pasti akan berpengaruh dengan gangguan yang ada di sistem peredaran darah kita. Lanjut Us. Nah, apa saja gangguannya yang bisa dialami seseorang jika apa yang dikonsumsi dan apa yang dihirup tadi ya, udara yang dihirup itu tidak sehat, ya ini ada berpengaruh pada jantung dan pembuluh darah. Kemudian yang kedua, gangguan peredaran darah itu juga bisa karena non keturunan, yaitu khususnya pada darah. Dan yang terakhir, gangguan peredaran darah itu terjadi pada darah karena faktor keturunan. Ya. Oke, lanjut Ustadzah. Oke. Selanjutnya ini tadi ada yang pertama adalah gangguan peredaran darah yang terjadi pada jantung dan pembuluh darah. Pada jantung ya. Oh, jantung. Berarti yang bagian tengah itu yang fungsinya apa? Sambil diingat fungsi jantung memompa darah. Kalau pembuluh darah untuk mengalirkan darah, ya, dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, pada dua organ ini apa yang biasanya atau bisa terjadi, yaitu yang pertama adalah gangguan yang namanya jantung koroner. Yang kedua bisa terjadi hipertensi atau hipotensi. Ya, bisa terjadi hipertensi atau hipotensi. Yang ketiga, bisa terjadi gangguan yang disebut varises. Nah, ini adalah 3 gangguan yang terjadi di bagian jantung dan pembuluh darah. Lanjut Ustadzah. Nah, oke, kita kita pelajari satu-satu tentang 3 gangguan tadi. Yang pertama jantung koroner. Nah,
jantung koroner ini ditandai dengan penyumbatan pembuluh darah oleh berbagai macam zat. Misal lemak atau zat kapur di situ. Jadi dari penjelasan ini, oh berarti itu karena faktor makanan ya jantung koroner ini bisa timbul. Nah ini penyumbatan berbagai macam zat pada pembuluh darah. Berarti jantung koroner ini faktornya itu lebih ke faktor makanan, apa yang kita makan, berlemak banyak atau tidak. Nah, itu ya. Terus apa yang dirasakan ketika orang itu mengalami jantung koroner? Yang pertama ada sesak nafas. Pasti ya sesak nafas karena apa pembuluh darahnya tersumbat. Nah, pembuluh darah itu kan kemana-mana, ke organ manapun, ke bagian seluruh tubuh kita. Nah, ketika pembuluh darah itu ada di bagian paru-paru, pasti juga akan mengganggu sistem pernafasan seseorang. Itu ya. Yang kedua, gejalanya nyeri pada bagian tertentu. Mungkin di bagian dada atau di bagian sendi, bisa jadi ya seperti itu. Terus cepat lelah. Nah, itu gejala yang timbul jika seseorang mengalami jantung koroner. Nah, dampaknya apa? Yaitu aliran darah ke jantung terhambat sehingga kerja jantung terganggu. Nah, oke, mompanya nggak lancar istilahnya ya. Ngalirnya nggak lancar. Jadi itu ketika ada bagian organ tubuh kita yang kekurangan oksigen, wajar saja jika ada timbul nyeri-nyeri. Kemudian mungkin karena peredaran darahnya tidak lancar, terjadi penyumbatan tadi, pasti kan nyeri ya. Istilahnya itu kan terganggu pembuluh darahnya. Jadi dia kerjanya sangat keras untuk mengalirkan darah sehingga organ yang lain ikut terdampak, jadi terasa nyeri. Tuh. Itu untuk terkait jantung koroner. Lanjutnya sekarang adalah apa? Ya, jenis gangguannya yaitu hipertensi. Kondisi tekanan darah di dalam pembuluh arteri meningkat. Oke. Tekanannya ini lebih tinggi ya. Disebut juga darah. Kalau kalian sering dengar itu darah tinggi berarti tekanan darah di dalam pembuluh arteri itu meningkat. Tidak normal. Jadi di situ ada penjelasan misalkan tekanan darah normal itu 120/80 mmHg ya. Kemudian penderita hipertensi memiliki tekanan darah lebih dari 120/80. Harusnya 120/80. Kalau lebih dari itu berarti seseorang itu mengalami tekanan darah tinggi. Oke. Lanjut sekarang faktor penyebabnya apa? Hipertensi itu yaitu usia lanjut, ya sudah tua ini, sudah berumur, biasanya sering mengalami darah tinggi. Kemudian gaya hidupnya tidak sehat. Nah, ini mungkin dari faktor makanan. Faktor makanan bisa, kalau kita dengar itu sering makan yang ini gurih-gurih gitu ya, yang bersantan gitu ya. Nah itu kalau kita dengar itu ini termasuk gaya hidup musik bisa jadi masuk ke situ. Jarang berolahraga, nah, ya jadi terjadi penyumbatan. Oke,
Yang ketiga adalah stres. Terlalu banyak yang dipikirkan. Gitu ya. Oke, itu terkait hipertensi. Kita lanjut ke gangguan yang selanjutnya, yaitu hipotensi. Kondisi tekanan darah di dalam pembuluh arteri menurun. Disebut juga darah rendah. Ini kebalikannya hipertensi tadi ya. Tekanan darahnya lebih rendah dari 90/60 mmHg. Nah, apa Ustadz kok tadi mmHg saja? mmHg itu singkatan dari milimeter merkuri hidrogirum. Nah, ini satuan ukuran ya, nggak usah diinikan, nggak usah dihafalkan, nggak masalah ya. Terus intinya di situ tekanan darahnya itu tidak normal di sini ya, untuk satuan tersebut, untuk kondisi tekanan darah pada darah rendah itu tidak normal. Itu. Terus faktor penyebabnya apa? Faktor usia, kondisi cuaca bisa jadi ya. Karena kelelahan gitu, panas, terik, ketika beraktivitas di luar bisa juga mengakibatkan darah rendah. Kemudian efek samping obat-obatan bisa juga. Oke, lanjut. Kegangguan selanjutnya ini varises. Varises kalau kalian pernah lihat itu di kaki terutama ya, seseorang itu ada yang sampai ototnya itu keluar Ustadz besar gitu ya. Kayak benjol gitu. Nah, pembuluh darah itu sebenarnya ya. Pembuluh darahnya menonjol di kaki itu ada Ustadz. Nah, itu termasuk varises ya. Ditandai dengan munculnya benjolan pada kulit berwarna keunguan. Pegal, kadang terasa pegal. Terus kemudian rasa panas dan perih. Nah, itu yang dirasakan. Oke, terus varises terjadi karena apa? Adanya gangguan atau hambatan pada pembuluh vena dalam mengalirkan darah. Oke. Penyebabnya yang timbul dari varises, faktor keturunan, bisa terlalu lama berdiri gitu ya. Kemudian terus duduk bersila secara terus menerus. Jadi yang kenapa kalau kita ada aktivitas yang misalkan pekerjaan yang harus dilakukan dengan berdiri lama atau duduk bersila lama, sering-sering melakukan peregangan. Kalau di olahraga kan sudah diajari ya, biar peredaran darahnya tidak sampai ada terjadi penyumbatan. Terus lanjut. Sekarang ke gangguan, lanjut Ustazah. Sekarang ke gangguan kesehatan pada organ peredaran darah non keturunan. Artinya tidak ada hubungannya dengan faktor keturunan. Misalkan orang tua kita pernah punya gangguan ini atau tidak, ini tidak berpengaruh. Maksudnya seperti itu ya. Jadi itu bisa timbul karena faktor gaya hidup kita sendiri. Misalkan makan hidup sehat kita sendiri itu ya. Ada anemia, terus leukemia, terus demam berdarah. Ini mungkin yang sering kalian dengar adalah anemia sama demam berdarah, gitu ya.
leukemia ini jarang Ustaz saya dengar Ustaz gitu. Oke, lanjut. Apa itu anemia? Penyakit yang disebabkan kurangnya sel darah merah. Tadi gambar di awal bulat-bulat tadi itu, waktu tampilan slide-nya Ustadz itu adalah sel darah merah. Contohnya seperti itu ya. Ya. Di sini kalau orang mengalami kekurangan sel darah merah, berarti bisa dikatakan dia anemia. Oke. Penyebabnya apa? Kok bisa seseorang itu mengalami anemia? Ya, penyebabnya yang pertama pendarahan hebat. Berarti pasti mungkin waktu kecelakaan gitu ya. Atau waktu seseorang itu mengalami menstruasi kalau perempuan, bisa jadi. Nah, kemudian mungkin juga penyebab yang lainnya. Terus yang kedua kekurangan zat besi. Nah, berarti ini faktor konsumsi. Apa yang kita makan, kebutuhan zat besinya perlu diperhatikan, harus seimbang. Apa saja yang kandungan sayuran atau buah-buahan yang banyak mengandung zat besi itu harus kita konsumsi. Jangan sampai nggak suka sayur sama sekali. Lah itu salah ya, salah itu. Karena bagian zat-zat yang dikandung oleh tumbuhan dan hewan tentunya itu pasti dibutuhkan oleh tubuh kita. Yang terakhir adalah gangguan pembuatan sel darah merah. Nah, ini mungkin ada proses sel-sel yang kurang di tubuh kita sehingga terjadi gangguan pada pembuatan sel darah merah. Kemudian gejalanya apa Ustadz? Ketika orang itu mengalami anemia, nah di situ cepat lelah, lemas, ya. Terus wajah terlihat pucat, kemudian sakit kepala, itu adalah gejala yang timbul jika orang itu mengalami anemia. Apa yang kita lakukan? Yaitu mengkonsumsi makanan yang kaya zat besi. Tadi sudah Ustadz singgung, contohnya di sini bayam, sayur bayam, kemudian telur, kemudian ikan, daging sapi, dan yang lainnya. Jadi ini anemia ini sangat berhubungan langsung dengan apa yang kita konsumsi. Lanjut Ustazah. Oke, yang kedua, gangguan non keturunan adalah leukemia. Ini mungkin kalian sudah pernah dengar juga. Ini cukup berbahaya gitu ya kalau mendengarkan penjelasan terkait leukemia atau melihat orang yang mengalami gangguan ini. Nah, dan leukemia ini tidak pandang bulu, maksudnya usia berapapun bisa terjadi gitu ya. Terus apa saja ciri-ciri atau gangguan yang terjadi ketika orang itu mengalami leukemia? Kondisi ketika jumlah sel darah putih lebih banyak dibanding sel darah merah. Nah, itu adalah kondisi seseorang ketika mengalami leukemia, di mana kondisi ketika jumlah sel darah putih lebih banyak dibanding sel darah merah. Nah, kemudian jumlah sel darah putih yang banyak disebabkan oleh produksi sel darah putih berlebihan pada sumsum tulang. Oke, oh seperti itu ya Ustadz ya. Berarti kandungan darah itu kan ada sel darah merah dan sel darah putih. Berarti komposisinya dalam darah itu harus seimbang, harus normal. Ketika salah satu terutama sel darah putih itu
terlalu banyak, dia akan menyebabkan gangguan pada sistem peredaran darah kita. Nah, ini karena produksi sel darah putih pada sumsum tulang itu terlalu berlebihan sehingga sel darah putih pada darah itu lebih banyak. Nah, istilah lain dari leukemia itu sering kita dengar kanker darah. Kanker darah. Ya, pengobatannya melalui apa? Kemoterapi, radioterapi. Kalau kalian pernah dengar berita itu, siapa itu yang terkenal itu? Lupa Ustadz. Nah, itu kan ada ya anaknya yang kecil itu mengalami itulah harus terapi dengan cara kemoterapi. Terus gejalanya apa itu? Demam menggigil, berat badan turun drastis. Ya, berat badan turun drastis. Terus sakit tenggorokan, mudah lelah, kekeringan berkeringat di malam hari. Ini adalah gejala atau yang dirasakan oleh seseorang yang mengalami leukemia. Nah, oke, lanjut Ustazah. Nah, selanjutnya demam berdarah. Sering kamu dengar dengan istilah DB. Ya. Demam berdarah ini juga cukup sangat berbahaya penyakit ini. Kalau ini bukan faktor makanan ya, tapi karena ada infeksi virus yang dibawa oleh nyamuk. Nah, kalau ini faktor bukan makanan, tapi ini ada faktor adanya virus yang masuk yang dibawa oleh nyamuk. Nah, ini penyakit ini merupakan infeksi virus Dengue yang disebarkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nah, ini sering kalian dengar ya. Pasti insya Allah semuanya sudah tahu hal ini. Apa yang kita lakukan tentunya, ini kalau bukan faktor makanan atau faktor apa yang kita hirup terkait dengan pernafasan, udara yang sehat, berarti kita harus ini Ustadz, berperilaku hidup sehat dan bersih terhadap lingkungan kita, biar sarang-sarang nyamuk, misalkan seperti sarang nyamuk Aedes ini tidak ada di lingkungan rumah kita. Bagaimana kita menjaga rumah kita agar meminimalkan genangan air, itu ya. Sering membersihkan wadah-wadah air. Nah, ini yang harus kita lakukan, yaitu menjaga lingkungan kita agar bersih dan tidak banyak genangan air. Kenapa? Karena nyamuk itu kan suka tinggal di genangan air. Kalau Aedes ini kan suka pada genangan air yang bersih gitu ya katanya ya. Dia bertelur di situ. Oke, lanjut. Gejalanya seperti apa? Nah, demam mencapai 40 derajat. Demam tinggi. Nah, ruam merah di kulit kita ya. Muntah, mual, bisa mengalami pendarahan. Nah, itu. Ya. Nah, kalau demam berdarah ini cirinya adalah trombosit, jumlah trombosit dan sel darah putih menjadi turun gitu ya. Terutama yang sudah terinfeksi atau orang yang menderita demam berdarah
sel darah putihnya mengalami penurunan. Tuh. Lanjut Us. Pengobatannya ini apa biasanya bisa kita lakukan dengan pergi ke dokter gitu ya. Pasti sudah, insya Allah sudah ada obatnya kalau ini ya. Itu melakukan perawatan karena cukup berbahaya. Jadi ketika orang itu sudah mengalami DB, dia harus mendapatkan perawatan dari dokter secara maksimal. Lanjutnya Ustazah. Oke. Gangguan kesehatan pada sistem peredaran darah, faktor keturunan. Nah, ini. Faktor keturunan ini bisa kita lihat langsung ya. Orang tua kita ataupun nenek kakek kita mengalami enggak seperti ini. Nah, itu bisa terdeteksi lebih awal. Jadi bisa diantisipasi lebih awal. Contohnya di sini ini adalah hemofilia dan thalassemia. Ya, ini adalah gangguan pada sistem peredaran darah faktor keturunan. Apa itu hemofilia? Penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh kita, menyebabkan tubuh seseorang kekurangan protein. Nah, di garis bawah yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah. Artinya apa? Hemofilia itu darahnya sukar membeku. Jadi ketika luka, kalau kita luka waktu ini kena pisau atau apa, dia ini darahnya itu susah stop, susah berhenti gitu ya, susah membeku. Jadi mengalami pendarahannya cukup lama. Pendarahannya cukup lama. Karena apa? Karena darahnya sukar membeku saat terjadi luka. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan? Diberi obat untuk mencegah pendarahan dan mengobatinya. Biasanya ada obat itu yang merah itu ya, biar cepat dia kering atau beku, istilahnya darahnya tidak mengucur lagi. Itu adalah hemofilia. Nah, kalau seperti ini bisa kita rasakan kita ada keturunan nggak seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini yang thalassemia. Kelainan pada darah yang tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin. Ya. Jadi darah kita mengalami kelainan ya. Darah kita tidak bisa menghasilkan hemoglobin. Apa itu hemoglobin, Ustadz? Berupa protein pembentuk sel darah merah. Yang fungsinya apa? Hemoglobin untuk mengikat oksigen dan membawanya ke seluruh tubuh. Nah, itu. Makanya ketika udara oksigen yang kita hirup itu tidak sehat, misalkan karena ada zat kandungan dari merokok tadi, misalkan contohnya ini juga berpengaruh ke darah karena oksigen itu diikat dan dibawa ke seluruh tubuh. Oleh apa? Oleh hemoglobin. Nah, gejalanya apa saja? Mudah lelah, ya, lemah, sesak nafas, ya, kadang juga dikatakan mirip sama gejalanya anemia. Ya, ini ya. Ya, penderita thalassemia sel darah merah penderita thalassemia sel darah merah tidak berfungsi dengan baik dan mudah rusak sehingga oksigen yang dialirkan ke seluruh tubuh
tidak cukup. Tidak cukup. Nah, karena mudah rusak tadi ketika dia mau dibawa ke otak gitu ya, atau bagian kepala sini, dia akan rusak duluan, belum nyampe itu rusak. Kalau kalian ngirim barang lewat apa itu jasa pengiriman kan istilahnya belum nyampe wis rusak kan komplain, tapi di sini nggak bisa ya. Jadi kita harus mengatasinya lebih awal. Bagaimana caranya membantu agar mengurangi gejala ini. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari seluruh gejala tadi, yang ditimbulkan atau seluruh gangguan pada peredaran darah, dapat kita simpulkan, di awal tadi sudah Ustadz sampaikan juga bahwa faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah itu adalah yang pertama gaya hidup seseorang. Dia gaya hidupnya seperti apa? Maksudnya di sini lebih ke gaya hidup sehat dan bersih, itu ya. Terus yang kedua adalah faktor makanan. Yang ketiga tadi faktor keturunan. Ini kesimpulan dari timbulnya gangguan yang terjadi pada sistem peredaran darah. Jadi coba karena sistem peredaran darah ini terutama jantung ini sangat penting. Tadi di awal Ustadz sudah menjelaskan bahwa pokok dari kehidupan seseorang, maka kalian mulai saat ini bisa mengantisipasi agar tidak mengalami gangguan pada sistem peredaran darah kita. Ya, mulai dari gaya hidup kita. Oh, nanti aku berarti seperti ini, nanti tidak usah, terutama yang tilmid ya, mungkin orang tuanya atau keluarganya yang sudah ada yang merokok, oh berarti aku tidak usah ikut seperti itu, gitu ya. Karena di sini banyak ternyata pengaruhnya terhadap kesehatan tubuh kita. Kemudian makanan harus dijaga. Yang sekarang tidak seneng sama sayuran, tidak seneng sama makan makanan laut. Ya tadi ya contohnya ikan, daging ikan atau daging hewan sapi tadi, itu juga harus mulai belajar. Yang biasanya nggak suka buah, nggak suka sayur, terutama saat ini, ayo kita mulai mencoba. Memang kalau mengawali itu agak susah ya. Tapi kalau nggak dipaksa, bagaimana asupan zat yang dibutuhkan oleh organ tubuh kita ini kurang bagaimana? Nah itu, mumpung kalian masih kecil, masih masih panjang untuk hidup hidup selanjutnya ya, masih kecil lah, sampai untuk ke dewasa tua ini kan juga butuh bisa menjaga kesehatan dari awal. Nah, kalau faktor keturunan ini Ustadz, nah faktor keturunan ini tidak bisa kita ini ya, tapi kita bisa mencegahnya, insya Allah mungkin juga bisa berpengaruh dengan dua faktor tadi, yaitu gaya hidup dan jenis makanan yang kita konsumsi. Meminimalisir timbulnya gejala karena faktor keturunan bisa kita antisipasi dengan gaya hidup yang kita lakukan dan jenis makanan yang kita makan. Ya. Ya. Itu ya. Yang biasanya nggak seneng olahraga, mager tok, pegang HP dari seharian. Nah, silakan mulai hari ini segera banyak bergerak, beraktivitas. Membantu orang tua itu juga berolahraga loh ya.
Nah, yang mau menyapu, mencuci piring itu sangat olahraga yang banyak manfaatnya gitu ya. Oke. Ya, itu materi yang bisa Ustadz sampaikan terkait gangguan pada sistem peredaran darah hari ini. Ini karena waktunya sudah habis. Nanti bisa apa yang penjelasan dari Ustadz bisa ada yang kurang, bisa ditanyakan ke Ustadz atau Ustadzah masing-masing. Boleh japri, boleh WA, boleh telepon langsung, silahkan. Kalau mungkin ada yang kurang paham. Itu. Nah, ini tadi sudah dilampirkan juga tugas yang harus dikerjakan. Segera dikerjakan, jangan menunda-nunda, biar tidak numpuk ketika di akhir pekan nanti. Baik, dari Ustadz cukupkan. Ini nggak bisa interaksi pertanyaan ya, karena waktunya sudah habis. Kurang lebihnya mohon maaf, sehat-sehat selalu semuanya. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.